Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semangat untuk lolos PPK tahap kedua? Baik, pada hari ini kita akan mencoba memprediksi soal PPK tahap kedua. Apakah seperti modul ataukah seperti soal pada tahap pertama? Karena kita tahu kemarin di PPK tahap 1 materinya hampir 160 derajat berbeda dengan modul. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita tahu bahwa nilai ambang batas untuk lolos passing grade ini memang tinggi, terutama untuk kompetensi teknis. Guru SD mencapai 320 atau kalau kita hitung soalnya minimal betul 64. Ini yang memang sangat menyulitkan. Kalau manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini tidak ada masalah. Karena kemarin hampir semua yang ikut tes lolos di 3 kompetensi ini. Yang paling jadi masalah adalah kompetensi teknis. Ya, ini salah satu permasalahan di tes P3K tahap 1. Yang pertama soal yang keluar tidak sesuai modul P3K atau SIM PKB. Walaupun sebetulnya ada beberapa materi yang memang masuk ke dalam modul, hanya pengembangannya tingkat tinggi. Yang kedua, banyak yang tidak passing grade di kompetensi teknis karena ambang batasnya yang terlalu tinggi. Terutama bagi guru SD ini passing grade-nya 320. Banyak sekali yang skornya 315, 310, 305, dan bahkan 300. Kurang sedikit sekali untuk mencapai ambang batas. Lalu waktu yang kurang untuk mengerjakan soal kompetensi teknis, yaitu hanya 120 menit untuk 100 soal. Sedangkan soalnya yang kemarin itu banyak sekali uraian panjang. Untuk membaca satu soal saja bisa butuh waktu 2-3 menit. Ini yang kemarin banyak sekali masalah. Banyak yang bercerita kalau di kompetensi teknis kekurangan waktu. Ada yang bahkan waktu kurang 15 menit masih ada 30 soal. Nah, yang terakhir ini ada banyak peserta yang nilai kompetensi teknisnya kurang sedikit. Ada yang 315 dan mereka kalah dengan yang afirmasi yang usianya 35 tahun ke atas. Ada yang kemarin itu saingan berdua, yang satu passing grade tetapi kalah dengan yang nilainya tidak passing grade, tapi ketika ditambah dengan afirmasi 35 tahun plus itu nilainya kalah secara total. Ini sangat miris sekali. Nah, bagaimana soal yang keluar di tes P3K tahap 1 ini dari beberapa FR yang diberikan oleh teman. Yang pertama di PPKN ada lambang-lambang Pancasila, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban, bentuk tanggung jawab sebagai bangsa dan negara. Untuk pedagogik ada penerapan teori GAG-nya, Ausubel, Maslow, Piaget, kasus pemberian punishment, urutan PTK. Dan ini beberapa yang di modul tidak ada teorinya Maslow, ada GAG-nya, ada PTK ya, PTK. Bahasa Indonesia menentukan kalimat utama, menentukan jenis paragraf, alur cerita, kalimat baku, puebi, urutan membuat dan menggunakan suatu atau teks prosedur. Ini yang banyak sekali kemarin keluar, ada membuat nasi goreng dan sebagainya, banyak sekali ini. Penulisan daftar pustaka. Lalu IPA, hubungan panjang pendek dawe gitar, ini frekuensi, hubungan percepatan, metamorfosis, ini hampir setiap sesi ada, perubahan gaya, gravitasi, perubahan energi. Matematika ini lebih ke konsep bagaimana cara mengajarkannya. Ini menentukan indikator yang sesuai, mencari luas persegi, dan seterusnya, menentukan mean, kecepatan, dan KKM. Terus IPS
Ini hubungannya dengan karakteristik negara ASEAN, perang mempertahankan kemerdekaan, fungsi proklamasi, kasus penanggulangan COVID kemarin ini juga banyak yang keluar. Jadi kalau kita telaah sebetulnya materi-materi ini juga ada di materi SD ya, terutama kelas 4, 5, 6. Tapi bagi guru-guru kelas 1, 2, 3 SD yang setiap hari mereka tidak mempelajari ini ya akan merasa kesulitan. Kalau kompetensi manajerial dan sosiokultural tidak begitu masalah karena ini sering juga untuk latihan-latihan juga sudah keluar intinya tentang kalau manajerial ada integritas, kerjasama dan sebagainya, sosiokultural hubungannya dengan masyarakat, terus dan untuk soal manajerial dan sosiokultural kemarin ada sebuah pernyataan nanti jawabannya sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, sangat tidak sesuai, ada yang setuju, tidak setuju, itu pilihannya seperti itu. Kalau wawancara juga tidak ada masalah, mirip dengan soal manajerial dan sosiokultural. Karena intinya wawancara kan hanya integritas dan moralitas. Jadi tidak ada masalah. Walaupun uraian pernyataannya cukup panjang. Nah, bagaimana prediksi soal di tahap kedua? Yang pertama, kemungkinan untuk yang kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara itu masih sama karena memang ruang lingkup materinya sempit, ya hanya seperti itu. Kita fokusnya adalah di kompetensi teknis ini yang harus kita betul-betul kuasai. Biasanya soal yang dikeluarkan di tahap 1 itu tidak dikeluarkan lagi di tahap kedua. Sehingga kalau kita memang malah fokusnya di FR yang tes PPK tahap 1, ya memang harus hati-hati sekali karena bisa saja yang dikeluarkan berbeda. Bisa saja yang dikeluarkan yang di tahap kedua adalah sesuai modul dan SIM PKB. Karena untuk tahap 1 biasanya kita menyaring secara ketat coba nilai murninya ketika peserta belajar di luar modul itu berapa. Biasa saja di tahap kedua itu dikeluarkan. Karena ketika kita lihat Permenpan ini nomor 28 tahun 2021, pengertian kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi ini bersifat sangat umum sekali. Berarti kalau kita kompetensi teknis atau profesionalnya tentang keguruan, berarti ruang lingkupnya ya materi keguruan itu. Kalau pelajaran di SD ya bisa saja dimasukkan ke dalam sini. Tidak ada salahnya itu. Nah, tips menghadapi tes P3K tahap kedua, yang pertama pelajari kembali materi yang sudah ada di modul SIM PKB, soal-soal dan sebagainya. Baca materi kelas 4, 5, 6 ini. Ini nanti bisa untuk referensi, terutama bagi guru-guru kelas 1, 2, dan 3 yang jarang sekali mempelajari materi ini. Terus latihlah manajemen waktu. Berhitung soal-soal yang panjang ditarget minimal satu soal 1 menit karena kemarin banyak yang kekurangan waktu. Biasakan setiap hari belajar walaupun hanya 15 menit. Belajar di waktu yang kondisi tubuh kita terlalu lelah agar bisa terserap apa yang kita pelajari. Dan yang kunci yang terakhir adalah tenang saat mengerjakan tes. Jangan lupa tetap banyak berdoa supaya diberi kemudahan. Semoga sukses lolos P3K tahap 2. Semangat. Insya Allah sukses. Insya Allah lolos. Untuk referensi sumber belajar nanti untuk penjelasan materi P3K bisa dibuka di YouTube Sutrisno Channel, nanti bisa ditonton di situ ada penjelasan materi dan penjelasan pengerjaan soal. Untuk ringkasan materi P3K nanti bisa dibuka di blog bimbingan belajar paktrisno.blogspot.com. Di situ ada ringkasan materi modul. Silakan nanti bisa dipelajari di print juga. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, optimis, jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.